Pemerintah hari ini tampaknya sedang terjebak dalam sebuah khayalan yang berpikir bahwa masalah rumit masyarakat sipil seperti kemiskinan dan stunting bisa selesai dalam hitungan bulan jika diatur dengan kedisiplinan kaku ala pasukan batalion. Sejarah dunia telah berulang kali mengingatkan kita melalui kisah kelam Prusia abad ke-18, otoritarianisme Korea Selatan, hingga era Orde Baru di rumah kita sendiri. Dalam video kali ini, mari kita menyelami tentang bagaimana negara kita hari ini telah merusak dirinya sendiri dengan kembali memasukkan paham militer yang begitu keras, dan mereka percaya bahwa itu adalah satu-satunya obat untuk menyambung hidupnya selama-lamanya. Jika hari ini Anda merasa bahwa kebijakan pemerintah kita belakangan ini terasa begitu kaku, serba terburu-buru dan mirip sekali seperti instruksi di dalam barak militer, dan hal ini pun bukanlah sebuah kebetulan. Apabila kita membedah cara berpikir para pembuat kebijakan saat ini, terlihat jelas adanya perpaduan antara gaya kepemimpinan ala militer dan penggunaan konsep pertahanan negara yang begitu dipaksakan untuk mengurusi urusan sehari-hari masyarakat sipil. Setidaknya ada dua cara pandang keliru yang menjadi motor utama dari setiap kebijakan yang lahir hari ini. Cara pandang yang pertama bisa kita sebut sebagai kekeliruan dalam melihat efisiensi. Bagi para pemimpin yang tumbuh dan besar di lingkungan militer, kehidupan masyarakat sipil seringkali dilihat sebagai dunia yang begitu berantakan. Di mata mereka, dunia sipil itu begitu lamban, terlalu banyak drama politik, tidak disiplin, dan tidak efisien. Sebaliknya, di dalam dunia militer semuanya serba pasti karena ada komando dari atas, bawahan langsung melaksanakan dan target terus tercapai tanpa ada bantahan. Akhirnya pun hal ini memunculkan sebuah ilusi atau khayalan dari pemerintah. Mereka berpikir bahwa jika urusan desa, pembagian bantuan pangan, hingga pengelolaan koperasi diatur dengan kedisiplinan kaku ala pasukan batalion, maka masalah kemiskinan yang sudah berakar selama bertahun-tahun bisa selesai dalam hitungan bulan saja. Mereka lupa atau sengaja menutup mata bahwa kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ini sangat rumit. Cara pandang yang kedua adalah kebiasaan pemerintah yang suka membesar-besarkan masalah biasa menjadi seperti suasana perang. Di Indonesia, kita mengenal dengan konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Aslinya, konsep ini adalah strategi mulia untuk mengajak seluruh rakyat bersatu membela tanah air jika dan hanya jika negara kita diserang atau dijajah oleh tentara negara asing. Masalah-masalah sosial yang biasa dihadapi masyarakat sehari-hari seperti kemiskinan, anak yang kurang gizi atau stunting, program makanan gratis, hingga urusan pertanian di desa, tiba-tiba diberi label baru yang terdengar sangat menyeramkan. Masalah-masalah tersebut diangkat statusnya menjadi ancaman keamanan nasional yang setara dengan kondisi perang. Lalu mengapa pemerintah melakukan ini? Jawabannya adalah untuk mencari pembenaran. Dengan mengubah masalah sosial menjadi suasana perang, pemerintah merasa memiliki hak dan alasan moral yang kuat untuk memaksa masyarakat tunduk. Urusan dapur, pasar, dan sawah akhirnya diurus dengan pendekatan keamanan, bukan dengan pendekatan kesejahteraan yang menyentuh akar masalahnya. Fenomena masuknya gaya militer ke dalam urusan hidup masyarakat sipil sebenarnya bukan cerita baru. Dalam ilmu politik, kondisi ini punya nama yang cukup menyeramkan. Salah satunya adalah konsep negara garnisun yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Harold Laswell pada tahun 1941. Negara garnisun adalah sebuah kondisi di mana sebuah negara tidak lagi diatur oleh para ahli hukum atau ekonomi, melainkan dikendalikan oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan kekuatan fisik ataupun senjata. Dalam negara yang seperti ini, semua keputusan, anggaran uang negara, hingga budaya sehari-hari masyarakat diatur seolah-olah negara sedang berada dalam ancaman bahaya atau konflik yang tiada akhirnya. Akibatnya, batas antara kehidupan normal masyarakat dan kehidupan tentara perlahan-lahan hilang dan melebur jadi satu. Bagi kita Indonesia, pengalaman seperti ini terasa sangat dekat karena kita pernah merasakannya sendiri selama puluhan tahun di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kala itu, ada sebuah kebijakan yang terkenal yang disebut dengan Dui Fungsi ABRI. Lewat aturan ini, militer diberikan dua peran sekaligus. Mereka tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan di perbatasan negara, tetapi juga resmi masuk ke dalam dunia politik praktis. Anggota militer menduduki jabatan-jabatan penting yang seharusnya diisi oleh warga sipil, mulai dari menteri, anggota DPR, hakim, gubernur, bupati, hingga posisi birokrasi di desa-desa. Dampaknya pun sangat terasa bagi kehidupan berbangsa kita saat itu. Suara-suara kritis dari masyarakat langsung dibungkam. Partai politik oposisi ditekan habis-habisan menggunakan pendekatan keamanan, dan ruang demokrasi ditutup serapat-rapatnya. Pemerintah saat itu berhasil menciptakan stabilitas ekonomi. Namun stabilitas itu bersifat semu karena dibangun di atas rasa takut masyarakat yang tidak berani bersuara akibat bayang-bayang senjata di sekitar mereka.
Perdebatan mengenai masuknya gaya militer ke dalam urusan sipil bukan lagi sekadar teori di atas kertas ketika nyawa manusia mulai berjatuhan. Puncak dari kekeliruan cara pandang ini terjadi dalam program pelatihan dasar kemiliteran atau Latsarmil yang wajib diikuti oleh para peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Para sarjana muda ini sebenarnya direkrut dan dipersiapkan untuk menjadi manajer profesional yang akan mengelola koperasi desa atau kelurahan merah putih serta kampung nelayan merah putih. Namun, alih-alih langsung dibekali ilmu manajemen ekonomi, mereka justru diwajibkan menjalani latihan fisik militer yang sangat intensif di berbagai pusat pendidikan milik TNI. Petaka besar pun terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam kurun waktu 9 hari, tepatnya pada tanggal 17 hingga 26 Juni lalu, sebanyak 5 orang peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian latihan fisik yang berat tersebut. Tragedi demi tragedi ini menjadi bukti nyata di lapangan bahwa memaksakan porsi latihan fisik militer kepada warga sipil biasa adalah sebuah kecerobohan yang begitu fatal. Memasukkan gaya dan pendekatan militer ke dalam urusan hidup masyarakat sipil di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya adalah sebuah perjudian politik yang taruhannya terlalu besar. Jika kita mau belajar dari sejarah dunia dan teori pertahanan modern, kunci utama sebuah negara bisa berdiri kokoh dalam jangka panjang bukanlah dengan cara mendidik semua warganya menjadi seperti tentara. Negara yang kuat adalah negara yang berhasil membangun lembaga-lembaga sipil yang tangguh, bersih dari korupsi, menghargai demokrasi, dan dijalankan oleh orang-orang yang bekerja menggunakan ilmu pengetahuan. Pemerintah mau mendengarkan kritik setelah adanya korban jiwa, namun perubahan ini tidak boleh hanya berhenti di permukaan atau sekadar ganti nama program agar masyarakat tenang. Perubahan tersebut harus menjadi awal dari kesadaran baru yang lebih besar. Pemerintah harus punya keberanian dan konsistensi untuk mengembalikan tentara ke fungsi aslinya, yaitu sebagai penjaga kedaulatan negara di perbatasan yang profesional. Segala bentuk penyusupan gaya militer ke dalam birokrasi pemerintahan, sekolah-sekolah, hingga urusan ekonomi masyarakat harus dihentikan secara total. Jika pemerintah ingin memperkuat karakter bangsa dan menanamkan rasa cinta tanah air, tugas mulia itu harus dipercayakan kepada lembaga pendidikan sipil seperti guru, dosen, dan pekerja sosial. Karena merekalah yang paham cara mendidik manusia melalui pendekatan kasih sayang, ilmu pengajaran yang benar, serta metode yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpikir. Karakter yang kuat lahir dari kesadaran dan rasa cinta, bukan dari bentakan atau tekanan fisik di bawah terik matahari.